ubin, kayak keluar asap just. Karena saya panik, saya langsung istighfar di situ. Kabur saya banting pintu kamar mandi. Itu Mbak sendirian waktu itu? Apa ditemenin? Sendirian. Oke. Ya udah, akhirnya jam 2 pagi tiba-tiba dia teriak lagi, dan yang ini tuh lebih parah, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma jerit, sampai akhirnya diputuskan, oke, besok kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat para konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng sama kita di studio. Silakan kontak WA kita di nomor yang tertera. Yang nantinya akan tim Nutur Wengi hubungi untuk cerita bareng di sini, diundang kita ke sini sama-sama untuk menyaksikan, mendengarkan cerita menyeramkan dari konco-konco. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber nih, Gun. Iya, Pe, alhamdulillah. Udah mulai kita ya. nih, Gun, yang mau berbagi bercerita nih. Betul, nih namanya Mbak Indi dari Bekasi gitu. Kita sapa dulu ya, Pe ya. Oke, halo Mbak Indi. Halo, assalamualaikum. Halo, salam kenal. Aduh, saking happy-nya nih ada narasumber terus. Iya nih, saya jadi sangat berterima kasih, terima kasih ya atas kedatangannya Mbak Indi. Mbak Indi. Panggilannya Indi. Oke, Iya, Mbak Indi. Nah, tadi udah sempat ada pembukaan nih, Ya. sebelum kita mulai bahwa Mbak Indi nanti mau cerita soal villa berdarah, konco-konco. Gitu. Bisa disebut begitu ya? Iya, bisa. Gitu. Wah, ngeri nih. Saya belum kenapa mau menceritakan villa berdarah? Itu. Kenapa bisa Mbak bisa menyebutkan bahwa itu villa berdarah? Iya, aslinya saya tadinya nggak tahu kalau itu villanya berdarah. Setelah kejadian itu, baru tahu kalau di situ ternyata ada kejadian. Oke, benar. Kita tahan dulu sampai Ya. situ. Sebelum kita mulai ke ceritanya, seperti biasa, biar lebih santai ya. Kita ngombe dulu konco-konco. Monggo. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ya. langsung. Lanjut tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. ceritane. Ya, silakan Mbak Indi dimulai ceritanya. Oke, jadi ini kejadian di tahun 98. Wih, Sekali. lama banget. Itu Mbak umur berapa tuh saat itu? Ya, kuliah lah ya. Kuliah, oke, baik. Masa kuliah. Jadi waktu itu tuh mentoring agama yang kebenaran diadakannya di luar kota, di salah satu villa di daerah Megamendung. Oke, Jawa Barat. Ya, awalnya sih biasa-biasa aja, nggak ada yang menakutkan atau mencurigakan atau apa, enggak. Teman-teman kita tuh semuanya happy aja, walaupun agak di hati tuh agak sebel juga gitu kan. Ini kan mentoring ya gitu, sedangkan kok anak-anak ini pada happy aja, main gonjreng-gonjreng segala macam. Cuman rumahnya itu di villa itu ada beberapa rumah. Jadi nggak satu villa besar kumpul di situ, nggak. Oh, pavilion gitu. Iya, kayak model pavilion. Nah di situ tuh ceritanya nih ada anak kembar lah, temen. Nah yang satu
ikut sama saya. Nah yang satunya si kembar yang satunya, mereka happy banget nih, nyanyi segala macam. Itu yang baru saya sadar, mereka nyanyi di atas, di bawah pohon beringin besar. Di halaman Iya. villa itu. Iya. Oh, oke. Awalnya sih nggak kenapa-napa. Jelang maghrib, si salah satu anak kembar yang tadinya happy ini, tahu-tahu kayak apa ya, panas, tiba-tiba pingsan. Lalu si yang kembar ini juga mulai ngerasa nih yang satu, di kok gue enak ya gitu. Terus udah lu di sini aja gitu. Masuk maghrib ke Isya, si kembar ini mulai jerit-jerit, teriak-teriak. Dua-duanya. Satu. Oh, yang satu doang. Iya. Ini semua peserta yang ikut tuh perempuan semua atau Enggak campur. campur? Oh, campur. Yang kembar cowok-cewek atau Cewek-cewek. Cewek-cewek. Nah, udah akhirnya adalah salah satu teman kita lah, yang mungkin ngerti gitu ya. Dia bilang ini dia ketempelan nih, katanya, kemasukan katanya gitu. Saya sih waktu itu mikir apa gitu kan. Ya saya berusaha untuk nggak notice, untuk biar nggak takut sih sebenarnya gitu kan. Terus makin lama makin malam dia makin parah. Sampai akhirnya tengah malam saya kebelet nih pipis kan. Mau ke kamar mandi kok takut, rasanya aneh gitu, hawanya kok anyep. Kamar mandinya besar. Saya karena udah nggak tahan, saya masuk. Disitulah saya ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin saya ya. Setelah itu saya maunya buru-buru selesai. Mulai tuh segelebat putih, saya nggak tahu apa. Udah buru-buru saya keluar lagi. Ini anak masih terus, temen tuh masih terus aja begitu. Nah, masih belum sembuh. Iya, sampai akhirnya diputuskan sama pembimbing, kita pindah ke pavilion yang satu, dikumpulin di situ semua. Kita pikir di situ udah aman, tapi makin parah. Yang kesurupan makin jadi, ada pula yang lain yang kena. Oh, massal jadinya. Massal, dibilang massal sih hanya beberapa aja, cuman ya lumayan Ngerembet lah. rembet. Kembali lagi karena mungkin pertama mungkin ini villa dingin ya, kebelet lagi dong gitu kan. Mau masuk kamar mandi kok nggak enak, tapi saya mikir gini, ini kamar mandinya lebih kecil, lebih nyaman lah daripada yang sebelumnya. Oke, saya masuk. Setelah saya masuk, belum juga saya apa-apa, akhirnya saya memutuskan untuk wudhu. Selesai wudhu, dari bawah ubin kayak keluar asap, just. Karena saya panik, saya langsung istighfar di situ. Kabur saya banting pintu kamar mandi. Itu Mbak sendirian waktu itu? Apa ditemenin? Sendirian. Sendirian. Oke. Ya udah, akhirnya pagi rasanya lama ya. Saya lihat kok rasanya masih jam 1. Saya lihat masih jam 1 lagi. Ini apa perasaan saya apa gimana? Sampai saya pikir saya mau pulang. Saya nggak tahu lagi, pokoknya mau gimana pun saya mau pulang. Tapi saya nggak bisa. Karena terikat di situ kan. Semua pada ngaji, semua pada baca Yasin apa, tapi ini anak masih aja begitu. Belum sembuh yang si kembar itu. Belum. Nah, yang satu udah mulai, karena mungkin kembar ya, udah mulai ketarik. Kayak dia rasanya tuh terpanggil gitu loh untuk
ke dalam ke ruangan yang si kembar yang satu ini lagi kesurupan. Tadinya dipisah ruangannya. Bisa. Terus saya berusaha jangan ke situ, nanti kena juga. Repot gitu. Masalahnya kan kembar gitu kan. Kalau kembar takutnya sangat identik. Dia itu apapun pasti dia ini anak gua. Iya. Dia ini banget gitu. Ya udah, akhirnya dekat jam 2 pagi tiba-tiba dia teriak lagi dan yang ini tuh lebih parah, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma jerit. Sampai akhirnya diputuskan, oke, besok kita pulang. Pembimbingnya bilang gitu. Iya. Oke. Kita pulang, tapi nunggu pagi itu lama ya ternyata kalau lagi kayak gitu. Azan subuh, alhamdulillah dia berangsur membaik. Keluar sendiri. Iya. Oh, berarti tadinya tuh maksudnya nggak ada yang berusaha semacam praktisi atau? Ada, cuman nggak ada yang bisa. Oh gitu. Nggak ada yang. Berarti udah dicoba para praktisi atau ustadz atau segala macam ngeluarin nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Okay. Entah apa, saya juga nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu. Dan saat pulang itu si kembar ini pun kita pisah beda bis biar menjaga hal-hal yang ini kan. Ya. Nah di situ juga bertepatan dengan pas kejadian 98 itu kan. Oh, kerusuhan itu. Oke. Oh pas. Ya. Barengan. Bulan Mei berarti ya. Barengan banget. Iya. Itu. Berarti lagi kisruh-kisruhnya. Kisruh, nggak di sana, nggak di villa lah ceritanya itu. Tapi kok bisa? Maksudnya? Oh berarti pas nentuin ke villa barengan lah sama kisruh ya, bukan kisruh duluan. Barengan, iya benar. Kalau kisruh duluan nggak mungkin jadi jalan. Iya. Benar. Nah itu secara lokasi sih nggak ada yang mencurigakan ya. Cuman memang ada ayunan, tapi nggak kepikir main situ. Iya. Terus pohon-pohon besar rindang memang iya. Banyak. Cuman kok sampai segitunya gitu loh, saya juga nggak ngerti gitu. Apa namanya? Tapi sebenarnya Mbak Indi ini ya, apa namanya? Kalau orang sekarang bilangnya nyebutnya istilahnya indigo ya. Ya nggak tahu ya, waktu itu sih masih sensitif aja gitu. Ya kebenaran bapak juga mungkin ya ngerti kayak gitu. Akhirnya sampai rumah ya orang ketakutan, kayak nggak bisa jauh dari mama gitu loh. Oh berkelanjutan sampai di rumah. Iya. Jadi rasanya tuh saya sampai di rumah saya kayak diikutin. Nah berarti terkuaknya kenapa namanya Villa Berdarah berarti pas di rumah. Bukan, jadi di rumah setelah kebenaran bapak kan lagi di luar kota. Cuman dibikinin air, habis minum air itu rasanya dari kuping tuh panas, hawa panas keluar. Nah itu, terus besoknya adik dari teman bilang, Mbak, itu ternyata villa yang Mbak pakai kemarin buat mentoring, itu sehabis ada kejadian pembunuhan, orang mabuk, berebutan pasangan. Akhirnya dia bunuh-bunuhan di situ. Oh, yang apa sama-sama ini ya? Maksudnya customer villa itu ya? Iya. Oh, jadi mereka minum-minum di sana. Kita sama sekali nggak tahu. Gitu. Nah, dapat info dari mana tuh adiknya teman Mbak? Ada, jadi adiknya teman ini kebetulan ada yang orang tuanya kerjanya
di sana. Oh, Ordal ya termasuk. Enggak, jadi daerah-daerah situlah. Gitu. Oh, Masih urban tahu, ini. Gitu. Bukan urban legend dong ya. Kejadiannya baru-baru kan? Jadi ya kejadiannya itu entah baru, entah tahun kemarin atau gimana kita nggak tahu. Jadi pas kita menempati itu ada kejadian kayak gitu. Oke. Iya. Tapi itu waktu yang kesurupan itu di sana benar-benar cuma teriak-teriak aja. Iya. Nggak ada yang ngomong apa. Yang lain pun yang kesamber juga Sama. gitu juga sama aja. Sama. Semuanya pada teriak. Histeris. Tapi pas subuh langsung udah selesai Ya, semua. selesai. Dan setelah itu sampai Jakarta anggaplah itu udah selesai, hilang, nggak ada efek apa-apa ya. Iya, mereka nggak ada. Iya, Saya. tapi Mbak. Padahal nggak ikut-ikutan. Tapi efek itu setelah Mbak minum air yang dikasih orang tua langsung hilang. Iya. Itu. Ngeri juga sih. Ngeri juga. Itu kalau masal gitu Nggak nyebelin sih, repot banget. Iya, Ribet, betul, ngebayanginnya udah ribet. Iya. Apa ada cerita lagi Mbak Indi selain itu? Gak apa-apa, ceritain aja. Pengalaman lain? Ada sih. Jadi ini cerita adik saya. Boleh. Jadi itu adik saya waktu itu kan sekolah di Jawa ya. Gitu. Ya ceritanya pas saya kunjung lah ke sana nengokin. Begitu. Awalnya sih nggak kenapa-napa gitu. Memang rumah yang sepupu itu, rumah keluarga itu besar, rumah tua. Kiri kanannya pohon bambu. Yang belakangnya itu pohon bambu, gitu kan. Setelah pohon bambu kali, tuh ada sumur tua juga bekas. Dulunya waktu zaman kecil mungkin itu dipakai. Dipakai. Ini ceritanya habis jemput pulang sekolah. Hari itu adik saya itu nggak pakai seragam, jadi dia pakai baju bebas lah, gamis gitu. Selesai turunin adik saya ke belakang lanjutin. Oh, saya belum selesai nih aktivitas saya di belakang. Tiba-tiba adik saya lewat napak, biasa napak. Tapi kok pakai bajunya putih biru. Maksud seragam SMP? Iya, Oh. putih biru. Jalan biasa. Nengok ke arah saya, nengok. Cuman dia nggak yang tegur gimana gitu, nggak. Nengok tuh kayak orang sombong. Terus setelah aktivitas saya selesai, saya mikir, perasaan tadi dia nggak pakai baju ini. Karena saya kesel. Dan saya tahu kalau di situ memang lumayan ada yang ya mungkin di kamar mandi belakang itu. Saya banting ember, saya bilang itu bukan adik saya. Kejadian berikutnya, adik saya mau liburan nih, mau pulang ke Bekasi. Nah, saya bangunin lah jam 3-an, setengah 4 kita keluar ke dapur. Bantuin, temenin. Kamu cuci muka, mau mandi. Kamar mandi lah dia. Saya di dapur bikin buat bekal lah, naik kereta. Keluar dia, Mbak. Enggak, sebelum itu keluar dengan muka ngantuk. Dia cuman jalan nengok ke arah saya, jalan lagi ke kamar depan. Saya pikir, ditinggalin sendiri nih gue gitu kan. Udah selesai itu, ya udahlah, bentar lagi juga selesai nih. Udah, terus saya lanjutin lagi. Nggak lama pintu kamar mandi kebuka lagi. Keluar lagi adik saya. Dan dia nyapa, Mbak, udah selesai.
Waduh, Yang mana yang beneran nih? waduh. Dalam hati saya, ini adik saya yang tadi. Siapa dong? Oh, yang beneran yang nyapa berarti. Iya. Yang kedua. Yang kedua. Justru yang kedua. Yang pertama siapa? Waduh. Plot twist ya, kirain yang kedua yang bukan ya. Iya. Waduh. Serem banget. Doppelganger. Nah itu. Terus setelah itu jadi tahu nggak itu yang pertama siapa tuh apa gimana? Saya nggak mau cari tahu karena saya sadar betul kalau di rumah itu rumah tua dan memang banyak cerita di situ. Oh, Itu lebih itu ngeri itu ngeri serem itu. Karena wujud orang ya. iya. Dan nggak lama jangka waktunya gitu kan. Iya, dan yang saya kalau itu perwujudan astral atau apa, biasanya kan ngambang atau apa gitu, jalan biasa, Solid. Tuh baru kali ini ada yang cerita solid, bentukannya solid. Jejak langkahnya pun kedengeran. Konco-konco bisa bayangin kalau kalian di posisi Mbak Indi pada saat itu pasti juga takut ya. Saya juga mungkin pada saat itu kalau jadi Mbak Indi juga sama. Waduh, mengerikan juga. Tuh kalau yang nyaru-nyaru gitu kan nyebelin. Kadang jadi bikin parno ya. Konco-konco kalau di rumah tuh. Ini konco-konco atau bukan gitu. Ini nyebelinnya gitu ya. Iya. Jadi parno nih, beneran kan gitu. Berarti harus pakai password. Mbak. Iya. Passwordnya apa gitu. Iya. Ada lagi Mbak Indi cerita? Banyak kayaknya. Satu lagi deh. Satu lagi lah yang kira-kira Ini sih bukan yang enggak apa ya dibilang horor, pengalaman pribadi sih waktu almarhum bapak mau nggak ada. Itu jadi si papa ini kok masih sebenarnya sih mau gimana ya, mau nanya atau gimana gitu ya. Bentar. nanya Nanti. Udah tertarik oke, sama baik. ini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Cerita dulu. Nanti ada segmennya mas. Iya, jadi papa itu kan memang kan ya agak sebel juga sih kalau dulu orang-orang tetangga bilang dukun lah apa gitu. Padahal kalau orang datang ke rumah nggak diundang juga, nggak buka praktek atau apa gitu kan. Ya paling medianya cuma air putih, Al-Fatihah, udah selesai gitu kan. Selebihnya ya Allah gitu. Nah ini tuh yang saya bingung, setelah papa nggak ada, kok saya jadi lebih peka. Saya jadi nggak tahu-tahu ya kayak mirip papa. Maksudnya ada teman sakit Ngobatin. tahu-tahu udah nih minum aja. Tuh. Nah dorongan batin. iya nggak ngerti juga, cuman waktu mau nggak ada tuh papa cuman bilang dek kamu sini dek sini gitu. Dia seperti nggak kepengen lepas dari penjagaan saya tuh, nggak bisa apa nggak mau sampai dia saya kenapa-napa gitu. Pegang tangan papa, pegang, ayo ke sana, ayo itu di sana ada pintunya udah kebuka, ayo ke sana. Ya kamu lama sih, tapi itu dia sambil tiduran. Dia ngomong gitu. Iya. Oke, terus itu apa namanya, abis kayak gitu ayo deh di sebelah sana lagi deh, ayo. Ya lama sih, tutup lagi deh. itu kondisinya bapak udah geletak. sakit-sakitan. Udah geletak. Oke. Nah abis itu Tapi masih sadar. sadar. Abis itu udah nggak sadar. Sadar. Oke, terus. Ya itu terus entah mungkin karena ada saran orang-orang terdekat, coba diruqyah. Oke, diruqyah. Tapi memang waktu diruqyah itu karena papa sudah nggak sadar,
Saya nih yang jadi medianya untuk megang dahinya papa, tangannya papa. Untuk misalnya ada ikatan apa itu terlepas gitu. Nah setelah itu kok saya jadi begini. Setelah Setelah di Ruqyah papa itu. nggak ada. Oh. Setelah di Ruqyah berapa lama Bapak meninggal? Besoknya. Langsung. Oke. Udah koma, langsung koma. Nggak lama meninggal. Oke, berarti sekarang ini kondisinya Mbak Indi jadi lebih sensitif Peka. lagi, lebih Iya. peka lagi sama apa namanya yang tak kasat mata lah Iya. istilahnya gitu. Iya. Bahkan apa namanya istilahnya bisa ngebantu untuk menetralisir gitu-gitu kali ya, Iya. maksudnya gitu ya. Itu pun saya juga nggak tahu kenapa bisa, ngilmu juga enggak, nyari tahu juga enggak, ya begitu aja. Pokoknya dorongan batin. Jadi gue bisa nih kayaknya nih gitu. Ya udah nih minum nih. Enggak Gitu ya. tahu, udah ambilin air aja, kasih air. Iya, jadi dorongan batin itu. Jadi bawa pengen ngomong begitu Iya, kan iya. gitu. Oke, ada bisikan kah ngerasanya? Enggak, dorongan batin. Batin. Dorongan batin namanya. Bukan bisa dorongan Enggak batin. ada. Pokoknya ambil air gitu. Dibacain nih minum gitu, itu dorongan batin gitu. Bahwa pengen melakukan itu aja Iya. tanpa ada, pokoknya pengen ngomong itu, pengen melakukan itu gitu Iya. untuk orang gitu. Itu dorongan batin namanya. Tapi nggak semua orang yang sakit terus saya Enggak gitu, ya, enggak. Betul. Oke, konco-konco. Jadi sepertinya sudah merujuk ke si kuning-kuning ini, semengkilat-mengkilat ini. Jadi Mbak sampai situ aja ceritanya lagi. Oke, karena ceritanya cukup sampai di situ, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu pembacaan tarot. Oke, Mbak, apa nih yang mau ditanya? Kita udah buka ya segmen tarot ya. Silahkan, Om P. Oke, baik konco-konco. Kali ini kita akan mencoba membacakan kartu tarot berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Indi. Ku beri 3 pertanyaan. Semoga pembacaan kartu bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Indi. Kalau nggak bisa ya jangan dimarahin ya Mbak. Mungkin dari Mbak mau bertanya soal apa dan masih ada kaitan sama cerita yang tadi atau tidak ada? yang tadi aja kali ya. Ya boleh. Yang cerita pertama kali itu yang film berdarah. Oke, baik. Itu hubungannya sama si kejadian sebelumnya sama yang kejadian kita waktu mentoring itu. Oh, apakah ada hubungannya Iya. yang tragedi pembunuhan itu sama Iya. apa namanya Kesurupan kejadian itu. kesurupan di mentor itu? Ambil 5 kartu Mbak. Oke. Acak. 1 lagi. Lagi. Dua lagi Mbak. Tadi apa pertanyaan Mbak? Ada nggak hubungan atau kejadian yang pembunuhan itu dengan waktu mentoring? Kejadian itu ya mentoringnya. Enggak kebaca malah. Satu kartu Mbak, Mbak. Nih.
Lagi, Mbak. Lagi, Mbak. Udah nongol. Hmm? Ya itu udah nongol di sini. Iya. Terakhir. Jadi apa kejadian itu ya, kejadian apa malam itu yang gue baca di sini memang pertama ya di situ itu kehadiran teman-teman Mbak tuh mengganggu mereka. Oh, iya. Sangat Fisik ya. mengganggu mereka gitu ya, dan bahkan membuat mereka marah, sangat mengganggu mereka ya, sangat mengganggu mereka ya. Ini sampai muncul ya kartu ini ya, ini kartunya harusnya bagus tapi ini saya artikan jelek ya, sampai muncul bisa dibilang penguasa di situ. Jadi terganggunya sampai penguasa itu terganggu. Ya. Wujudnya penguasa itu laki-laki, ya, besar, ya. Dia ya itu di pohon beringin tuh dia. Itu dia sangat mengganggu. Dia terganggu ya dengan kebisingan itu. Akhirnya ya dia memerintahkan pasukannya untuk mengganggu orang jadi begini, diganggu sama mereka. Jadi intinya kalau dari kartu korelasinya terhadap kejadian pembunuhan sih nggak ada gitu dari kartu ya. Murni memang di situ kebisingan mengganggu gitu, mengganggu mereka gitu. Entitas itu ya. Iya, mengganggu mereka. Wow. Mereka ini penguasa, dia anggap ini analogi ya. Ini penguasa, ini pasukannya. Gitu. Dan pasukan sangat banyak gitu. Ini kartu 9 itu kartu, karena kartu cup ini ya, cups ini maksimal 10. Ini ada 9, berarti sangat banyak. Itu sangat banyak sekali pasukannya. Wajar kalau mengganggu, akhirnya suasana jadi mencekam kan. Chaos banget. Chaos banget gitu, karena banyak sekali, banyak banget mereka menyerang ya, lebih menyerang. Kalau di sini gue lihat, gue baca sama sekali nggak ada pengaruhnya terhadap kejadian pembunuhan, jadi nggak ada korelasi, nggak ada. Oke. Terjawab ya Mbak Indi. Nah, konco-konco, pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Mbak Indi. Yaitu adik saya kenapa ada dua. Itu. Satu kartu Mbak. Adik mana? Adiknya nggak bercanda. Terakhir Mbak. Jadi intinya memang mau mengganggu sih ya, memang mengganggu aja. Memang mengganggunya hanya sekedar mau mengganggu gitu, dia hanya mau mengganggu sekedar ya, sekedar hanya mengganggu ya gitu. Karena dia tahu, karena energinya Mbak ya itu mengusik mereka. Energi Mbak sangat mengganggu mereka, sangat nggak mengganggu. Energi Mbak sangat mengganggu mereka gitu. Akhirnya Mbak juga akhirnya dibuat sama mereka diganggu juga ya dengan cara begitu. Karena mereka yang gue bilang tadi,
Mbak energi besar ya gitu ya, kuat. Jadi itu mengganggu entitas itu, sangat mengganggu. Jadi dia itu memang entitas di situ yang memang ya istilahnya karena terganggu sama energi Mbak di situ ya, jadinya dia juga mengganggu kebalik gitu. Gitu. Karena di sini posisinya dua gitu, saling ya. Gitu. Dibilang yang salah bener ya kita nggak tahu gitu. Tapi intinya Mbak nggak salah apa-apa, tapi dia keganggu karena Mbak energi besar sekali gitu kan. Akhirnya jadi dia bales gitu. Tapi di ya saya masalah yang nggak tahu. Ya ini gini aja udah. Ya ciong aja. Ciong aja ya. Udah ciong aja. Gitu. Kenapa biar Mbak nggak di situ lagi? Pulang ke Bekasi gitu, padahal disuruh pulang ke Bekasi. Ya. Jadi bikin supaya Mbak gimana caranya nggak ke situ deh gitu, karena mereka keganggu gitu dengan energi yang ada Mbak punya ya. Jadi sebisa mungkin supaya Mbak nggak ke situ lagi gitu. Maksudnya nggak ke situ, ke dapur itu. Gitu. Iya sih, soalnya di kamar mandi belakang itu memang. Iya, jadi ke dapur itu. Iya. Oke. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Pertanyaan ketiga mau dipakai? Pakai aja lah. Silakan Pak Indi. Papa, Oke. maksudnya Papa seperti apa ke aku tuh gimana? Setelah maksudnya kenapa kayak gitu loh, kayak berat gitu. Kenapa maksudnya orang tua Papa meneruskan ke legasinya ke Mbak iya, gitu ya? Iya. 7 kartu Mbak. 1 2 3 Biar 4 cerita. 5 6 7. Ya, kalau ini kebaca nih. Jadi enak nih ceritanya. Tapi gue selfok deh. Hah? Cakep banget sih kartunya. Gue jarang lihat. Jadi ini yang gue baca ya, kartu mudah-mudahan relate ya dengan apa yang Mbak rasain. Jadi di sini di sini yang saya lihat ya, ini kartu ya, sorry. Koco-koco ini keluar kartu ini ya. Ini saya gambarkan bahwa memang Mbak itu terkonek, gimana bahasanya ya? Hanya Mbak yang terkonek gitu. Terkonek terhadap yang Bapak punya gitu. Gimana bahasanya tuh? Hanya Mbak yang punya koneksi gitu, yang punya alat, kalau bisa bilang punya wadahnya lah gitu. Ya, untuk bisa meneruskan gitu apa yang Bapak selama ini punya gitu ya. Dari sini ada 3 kekuatan besar lah yang Bapak punya ya. 3 kekuatan besar lah ya yang Bapak punya ya. 3 besar ya. Terus di sini ya, Pentacle. Karena pada saat itu bisa dibilang pada saat kejadian pegang serup ini pegang tangan Mbak ya, pada kejadian itu ya, itu sebetulnya dimensi otaknya juga, alam sadarnya udah bisa dibilang hampir
itu kesadaran terakhir gitu. Jadi ini kesadaran terakhir dia nih gitu. Ini yang mau lepas gitu. Jadi kejadiannya pada saat kesadaran terakhir dia bicara itu ke Mbak ya. Dan masuk gitu ya. Jadi ini wadah 3 besar ya. Ini juga masuk 3 besar. Saya nggak tahu, Mbak yang tahu lah 3 besar itu apa ya. Sehingga Mbak menjadi punya kekuatan besar ya. Mbak merasa kuat lah gitu. Ya. Maksudnya Bapak itu untuk menjaga keluarga ya, menjaga anak supaya dijaga lah gitu, karena penjagaan sangat kuat bagi Bapak itu penjagaan yang dia punya sangat kuat ya, sangat kuat gitu. Jadi ketika itu turun ke anaknya, dia merasa penjagaan sangat, karena ini lagi ketiga tuh, 1, 2, 3 jadi 3 penjagaan kuat. Sama 3 ya. Nah ini gambar perempuan memegang pedang ya. Jadi peninggalan Bapak itu bisa untuk senjata ya. Senjata itu bukan berarti senjata untuk menyerang, ya bisa juga sih, tapi senjata maksudnya bisa untuk punya manfaat lah gitu ya. Itu punya, jadi Bapak jadi Mbak punya manfaat lah gitu. Itu pasti bermanfaat ya. Jadi apa yang dikasih sama dia tuh, pedang itu ibarat manfaat. Jadi manfaat itu tergantung Mbak ya. Pedang itu kan bela diri ya. Bisa bela diri, bisa buat ya berpisau ya, bisa buat tusuk orang, bisa buat motong buah ya, terserah. Itu ini bermanfaat lah ya. Gitu, apa yang dikasih sama itu bermanfaat ya. Nah ini posisinya, pokoknya dia apa bahasanya, apa yang posisinya ya, dia membantu kaki ini ya, 3 besar. Dia menguatkan kaki, menguatkan jantung, menguatkan pikiran. Nah itu tuh 3 besar tuh. Tuh saya nggak tahu tuh Mbak yang rasain deh gitu. Ini yang kebaca itu sama saya. Jadi 3 kekuatannya ya, menguatkan kaki ya, di kaki, di jantung, di kepala. Ya Mbak yang merasakan deh. Itu saya juga yang saya baca itu ya, saya nggak tahu itu maksudnya apa ya. Ya kesimpulannya apa yang dibilang Bapak itu baik ya. Jadi pertama dari segi kesehatan Mbak bugar ya, secara kesehatan. Terus kedua penjagaan juga kuat ya, Mbak merasakan lah penjagaan Mbak kuat ya. Terus lebih bermanfaat, itu sih intinya sih. Sama harapannya bisa meneruskan apa yang sudah ada ya, meneruskan itu bukan meneruskan tapi merawat apa yang sudah ada di sejak dulu, yang ya harapannya Mbak bisa terusin merawatnya gitu. Tapi kalau buat merawat, pusakanya Papa udah nggak ada semua. Kan pusaka nggak ada, tapi kan isinya masih ada. Itu Mbak udah punya keris tuh. Iya, karena kan waktu itu saya mikir, saya kan perempuan. Kalau untuk merawat pusaka gitu kan. Tapi lebih baik nggak ada sih. Iya, karena Lebih waktu baik. itu juga, aduh perempuan gitu kan, Iya. buat apa enggak, Iya. sanggup apa enggak, itu Iya. kita hibahkan. Betul. Iya, merawatnya dengan doa aja Mbak. Iya. Iya. Jadi cukup udah ya, sekalipun barangnya fisiknya nggak ada, itunya dalamnya tetap ada. Itu tetap ada di sini gitu. Kan itu sebenarnya kayak itu di situ. Iya. Itu di situ posisinya gitu, karena barangnya pergi tapi tetap di sini. Gitu. Oke, ini konco-konco yang mungkin ada yang nggak paham apa tahu-tahu ya.
kadang gitu. Jadi istilahnya nggak tahu yang dilihat, yang diomongin aja ya Pe ya. Kita apa namanya? Gue bantu ini aja menerjemahkan. Jadi ada keris dulu peninggalan almarhum bapak ya, Mbak. Jadi itu keris udah nggak ada ya Mbak, udah nggak ada. Tapi yang menghuni itu sosok itu ya. Ya itu terjemahannya itu. Takutnya tiba-tiba keris gitu, maksudnya konco-konco biar jelas. Besar itu, jadi kebaca itu. Jadi dia 3 ya, ada warna putih ya, ini hitam, ini warna emas nih tengah nih. Bener gak? Ya, baru kebaca, baru kelihatan sekarang. Itu 3 besar itu. Ya, masuk. Wow. Nyambung ya, berarti ya, nyamber ya, energinya nyamber ya. Nah, itu tadi sudah final ya. 3 pertanyaan sudah dilontarkan sama Mbak Indi dan sudah dijawab juga sama Om P. Jadi kesimpulannya biar konco-konco menyimpulkan sendiri boleh. Jadi apapun komentar yang mau dilontarkan sama konco-konco boleh, monggo bisa komentar di bawah apapun itu. Ya bagi konco-konco yang mau ikutan cerita ya, tapi harus real ya, jangan fake tweet ya, fake story. Jadi kita juga bisa berbagi kepada konco-konco sekalian yang lain. Ya kalau mau sekalian sharing pembacaan tarot ya silakan ya. Boleh banget. Gitu. Jadi bahkan konco-konco mungkin juga dari sekian banyak konco-konco yang nonton nih, pasti juga ada yang sensitif juga ya. Yang apapun yang kalian rasakan atau kalian lihat juga boleh. Monggo banget untuk komen di bawah, dan jangan lupa sekali lagi hubungin kita ya di sini buat sharing-sharing di studio bareng-bareng. Ya kan Obe? Oke. Mbak Indi terima kasih ya udah hadir. Terima kasih juga sudah dibacakan. Iya, semoga pembacaannya relate dan masuk ya Mbak. Oke. Satu lagi ada cindera mata nih dari Nuturwengi buat Mbak Indi. Kata tim beras 1 kilo. Mohon diterima Mbak Indi. Om P boleh silakan kasih. Boleh Mbak, ini Mbak. Mohon diterima Mbak. Kasih. Bisa lihatin Mbak kaosnya Mbak. Kalian teman-teman mau konco-konco mau juga kaos seperti Mbak ini bisa jadi narasumber kami. Iya. Mbak. Seadanya ya Mbak. Oke. Ini kaosnya. Belakangnya konco penutur. Resmi dinobatkan Mbak Indi sebagai salah satu konco penutur. Terima kasih banyak. Matur suwun sangat. Oke. Itulah sesi podcast Nuturwengi kita bersama Mbak Indi. Kita akan ketemu di podcast Nuturwengi selanjutnya. Akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.